Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Apakah kalian pernah melihat orang menggunakan kacamata hitam dan tongkat untuk berjalan? Atau sekelompok orang yang wajahnya terlihat mirip mereka itu? Kenapa ya? Yuk kita bahas. Jadi mereka itu adalah penyandang disabilitas. Disabilitas itu apa sih? Disabilitas adalah suatu kondisi yang membatasi untuk melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya masyarakat lain. Nah, disabilitas terbagi menjadi 4 nih, yaitu fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik merupakan keterbatasan atau gangguan pada fungsi tubuh, seperti kelumpuhan, amputasi, cerebral palsy, dan lain-lain. Yang kedua adalah disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah gangguan fungsi panca indera tubuh seperti tunarungu, tunanetra, tunawicara, dan lain-lain. Yang ketiga adalah disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan kecerdasan dan kemampuan mental di bawah rata-rata seperti autisme, Down syndrome, tunagrahita, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah disabilitas mental, yaitu perbedaan cara seseorang berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan orang lain, seperti depresi, skizofrenia, bipolar, dan lain-lain. Kalian pasti pernah dengar istilah difabel kan? Lalu, apa sih bedanya disabilitas dan difabel? Biar aku kasih tahu ya. Seperti yang aku bilang di awal, disabilitas adalah kondisi yang membatasi partisipasi seseorang dalam kegiatan bermasyarakat. Sedangkan difabel adalah sebutan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan kata lain, disabilitas mengarah ke kondisinya, sedangkan difabel mengarah ke orang dengan kondisi tersebut. Nah, difabel ini istilah yang lebih sopan digunakan pada penyandang disabilitas. Jadi, biasakan menggunakan istilah ini ya sobat. Coba kalian lihat video tren TikTok berikut. Sebagian dari kalian pasti pernah melihat video itu kan? Apakah kalian tahu bahwa tren tersebut termasuk bentuk ableisme? Lalu, apa sih ableisme itu? Ableisme adalah suatu kepercayaan dan tindakan, baik yang disadari maupun tidak, yang menganggap bahwa ada kemampuan mental dan fisik tertentu yang lebih dianggap pantas dan berarti dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan individu dengan disabilitas dilihat sebagai lebih rendah. Oleh karena itu, ableisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ide, asumsi, stereotip, dan perilaku yang ditujukan kepada mereka yang memiliki disabilitas. Kalian tahu nggak kalau ableisme ini berbahaya? Ableisme ini memiliki dampak negatif untuk para penyandang disabilitas. Dampak ableisme adalah dapat menurunkan rasa percaya diri, dapat memicu stres atau depresi, dapat membuat mereka mengisolasi diri, dapat membuat mereka merasa tidak aman, dan dapat membuat mereka mengalami gangguan kecemasan. Nah, gimana sih caranya bersikap yang baik dengan penyandang disabilitas? Biar aku kasih tahu ya. Jangan merendahkan mereka. Jangan buat lelucon soal disabilitas. Tanyakan dahulu sebelum memberi bantuan. Dengarkan, hargai, dan perlakukan mereka dengan setara. Yuk, stop ableisme. Menghargai hak setiap orang adalah langkah awal menuju perubahan nyata. Dan latar belakang, Laura berasal dari Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, dan dikenal sebagai atlet renang.
disabilitas yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan berhasil meraih gelar sarjana. Jenis kebutuhan khusus yang dimiliki, Laura merupakan atlet disabilitas fisik atau tunadaksa. Ia kehilangan fungsi salah satu kakinya akibat cedera patah tulang yang dialaminya. Saat masih sekolah, sehingga menggunakan kursi roda dalam aktivitas sehari-hari. Tantangan yang pernah dihadapi harus beradaptasi dengan kondisi fisik setelah mengalami disabilitas, membagi waktu antara latihan renang yang intensif dengan kegiatan kuliah, menghadapi persaingan ketat dalam berbagai kejuaraan internasional, tetap berusaha meraih prestasi akademik meskipun sibuk sebagai atlet internasional. Prestasi yang pernah diraih, meraih 2 medali emas pada World Paraswimming Championship di Berlin tahun 2018, menjadi peraih medali emas pada ASEAN Para Games 2017, meraih berbagai medali pada ajang Peparnas dan kejuaraan renang disabilitas lainnya, berhasil menyelesaikan pendidikan psikologi di UGM. Faktor yang mendukung keberhasilannya, dukungan penuh dari orang tua, kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, kemampuan mengatur waktu antara latihan dan pendidikan, motivasi tinggi untuk berprestasi meskipun memiliki keterbatasan fisik, pesan moral dan inspirasi bagi generasi muda. Keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Kerja keras dan disiplin dapat membawa seseorang mencapai kesuksesan. Pendidikan dan prestasi dapat beriringan jika dikelola dengan baik. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan dapat menjadi peluang untuk berkembang. Dukungan keluarga dan keyakinan pada diri sendiri sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Kesimpulan, Laura Aurelia Dinda Sekar Depanti merupakan contoh anak berkebutuhan khusus yang berhasil membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi. Melalui kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, ia mampu meraih prestasi internasional di bidang olahraga sekaligus menyelesaikan pendidikan tinggi.